Dalam kehidupan ini, seringkali kita mengejar hal-hal besar untuk merasa bernilai. Kita berpikir bahwa untuk menjadi luar biasa, kita harus memiliki jabatan tinggi, kekayaan berlimpah, atau pujian dari banyak orang. Padahal, dalam ajaran Buddha, menjadi luar biasa tidaklah ditentukan oleh hal-hal lahiriah. Kebesaran seseorang justru tercermin dari sikap-sikap sederhana yang dijalani dengan ketulusan dan kesadaran. Sang Buddha mengajarkan bahwa kualitas batinlah yang menentukan nilai sejati seorang manusia. Bukan seberapa tinggi kita berdiri di mata dunia, tetapi seberapa dalam kita hidup dengan kebijaksanaan, cinta kasih, dan kejujuran. Dalam Dhammapada disebutkan, orang yang menaklukkan dirinya sendiri lebih agung daripada orang yang menaklukkan 1000 orang dalam 1000 pertempuran. Artinya, sikap-sikap yang sederhana namun benar, itulah kekuatan sejati yang membebaskan. Kita hidup di zaman di mana kesederhanaan sering disalahpahami sebagai kelemahan, dan keheningan dianggap sebagai ketidaktahuan. Namun, ajaran Buddha membalikkan semua itu. Ia mengajarkan kita bahwa ketenangan, kesopanan, dan kejujuran adalah kekuatan spiritual yang membuat seseorang benar-benar luar biasa, bukan di mata dunia, tetapi di dalam jiwanya sendiri. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas 7 sikap sederhana yang bila dijalani dengan benar menurut ajaran Buddha, dapat membuatmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, damai, dan luar biasa. Bukan karena pujian orang lain, tetapi karena kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Mari kita telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita simak. Pertama, sopan tanpa memandang. Buddha mengajarkan bahwa di dalam setiap makhluk hidup, terdapat benih kebudaan, potensi untuk bangkit dari penderitaan dan mencapai kebebasan batin. Karena itu, memandang makhluk lain dengan rendah atau tinggi berdasarkan status sosial, kekayaan, ras, agama, atau penampilan luar adalah bentuk kebodohan yang memperkuat keakuan. Dalam Dhamma, semua makhluk adalah sama-sama berjalan di jalan kehidupan yang penuh tantangan dan layak untuk dihormati. Maka, ketika kita memilih untuk bersikap sopan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan, kita sesungguhnya sedang memuliakan Dhamma itu sendiri. Dalam Sigalopada Sutta, Buddha menasihati umat perumah tangga untuk menghormati 6 arah, yang salah satunya adalah menghargai semua orang di sekitar kita, baik keluarga, guru, teman, hingga pelayan dan pekerja. Ajaran ini menekankan bahwa penghormatan tidak hanya diberikan kepada yang atas, tetapi juga kepada mereka yang kerap luput dari perhatian. Menjadi sopan kepada orang yang memiliki jabatan tinggi mungkin mudah, namun menjadi sopan kepada mereka yang dianggap tidak penting, adalah ujian sejati bagi keagungan batin kita. Disitulah welas asih dan kesetaraan sejati diuji dan dilatih. Sikap sopan bukan hanya sekadar etika sosial, tetapi juga bentuk dari latihan batin. Ketika kita menyapa orang dengan senyum, menggunakan kata-kata yang lembut, dan menunjukkan rasa hormat kepada siapapun yang kita temui, batin kita sedang dibentuk untuk menjadi lembut dan lapang. Sopan santun juga merupakan perwujudan dari kemoralan, yang menjadi dasar dalam jalan mulia berunsur 8. Ia menumbuhkan kerendahan hati dan memadamkan keangkuhan yang seringkali menjadi akar penderitaan. Di zaman yang serba cepat ini, sikap sopan seringkali dianggap remeh atau bahkan dianggap kuno. Padahal, dalam praktik spiritual Buddhis, sopan santun bukan hanya soal perilaku luar, tetapi cerminan kedalaman batin seseorang. Ketika kita bisa menghormati siapapun, tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan, itulah tanda bahwa benih pencerahan dalam diri kita mulai tumbuh. Sopan tanpa memandang bukan hanya membuatmu dihormati, tetapi juga membuatmu tumbuh menjadi manusia seutuhnya, penuh kasih, rendah hati, dan bijaksana. Kedua,
Saat emosi tetap terkendali. Mengendalikan emosi bukan berarti menolak perasaan, tetapi memahami dan menyadarinya dengan penuh kesadaran. Dalam ajaran Buddha, kemarahan, kebencian, dan ketidaksabaran adalah racun batin yang merusak kedamaian jiwa. Buddha bersabda dalam Dhamma pada ayat 3-5, kebencian tidak akan pernah reda dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasihlah kebencian itu reda. Ini adalah hukum yang abadi. Maka, kemampuan untuk tetap tenang dalam badai emosi bukan hanya kekuatan batin, tetapi juga bentuk kebijaksanaan sejati. Saat seseorang membiarkan dirinya dikendalikan oleh emosi negatif, maka ia seperti kapal yang kehilangan kemudi di tengah lautan. Namun, dengan praktik meditasi dan perhatian penuh, kita belajar mengenali emosi saat mereka mulai muncul, tanpa segera melampiaskannya. Buddha mengajarkan untuk mengamati perasaan yang muncul layaknya awan lewat di langit. Kita tidak perlu memusuhi perasaan, tapi juga tidak perlu melekat padanya. Dalam Satipatthana Sutta, perhatian penuh terhadap perasaan adalah salah satu jalan pembebasan. Memiliki pengendalian emosi bukan berarti kita menjadi dingin atau tidak punya rasa, tetapi justru berarti kita tidak membiarkan rasa itu melukai diri sendiri dan orang lain. Ketika kita bisa merespon situasi dengan kesadaran alih-alih reaksi spontan yang penuh amarah, maka kita menjaga diri dari karma buruk dan merawat hubungan dengan sesama. Pengendalian emosi juga menciptakan suasana damai, karena orang-orang merasa aman di dekat kita. Inilah yang membuat seseorang tampak luar biasa, bukan karena kekuatan fisik atau kata-katanya, melainkan karena ketenangan batinnya. Orang yang dapat mengendalikan emosinya adalah orang yang menang atas dirinya sendiri. Seperti yang diajarkan Buddha, mengalahkan diri sendiri jauh lebih sulit daripada mengalahkan 1000 musuh dalam 1000 pertempuran. Maka, bila kamu ingin menjadi pribadi yang menenangkan, bukan mengacaukan, yang membawa kelegaan, bukan kekacauan, latihlah batinmu untuk tetap tenang di tengah guncangan. Itulah kekuatan sejati yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Ketiga, tidak pamer, namun tetap percaya diri. Dalam ajaran Buddha, kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ia dipuji, tetapi dari seberapa dalam ia memahami dirinya sendiri. Rasa percaya diri sejati tumbuh dari kebijaksanaan dan kemoralan, bukan dari pencitraan atau pengakuan luar. Ketika seseorang tahu siapa dirinya, apa niat hidupnya, dan bagaimana ia menjaga batinnya, maka ia tidak butuh pamer untuk merasa berarti. Buddha sendiri adalah teladan sempurna. Ia berbicara dengan ketegasan dan keyakinan, namun tanpa kesombongan sedikit pun. Sikap tidak pamer adalah buah dari kerendahan hati, perasaan malu berbuat buruk dan takut akan akibat buruk. Ia menjadi tameng alami dari keinginan untuk menonjolkan diri atau membandingkan diri dengan orang lain. Ketika seseorang terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, seringkali ia kehilangan jati dirinya. Sebaliknya, orang yang sederhana namun percaya diri tidak perlu bersaing, karena ia tahu bahwa keberhargaan dirinya bukan ditentukan oleh penilaian luar, melainkan oleh kualitas batinnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tergoda untuk memamerkan pencapaian, kekayaan, atau pengetahuan demi mendapatkan pujian. Namun Buddha mengingatkan bahwa segala yang bersifat duniawi adalah tidak kekal. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Maka, lebih baik membangun kekuatan batin yang abadi, daripada mengejar pengakuan yang sementara. Orang yang benar-benar bijaksana tidak bersinar karena keramaian yang mengelilinginya, tetapi karena cahaya dalam dirinya yang menuntunnya. Percaya diri dalam ajaran Dhamma bukanlah keangkuhan, melainkan keyakinan pada jalan yang ditempuh.
Ini adalah keyakinan terhadap hukum sebab akibat, keyakinan pada potensi pencerahan dalam diri, dan keyakinan pada nilai kebajikan. Saat kamu menjalani hidup dengan integritas, niat baik, dan pemahaman yang benar, kamu tak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Diam-diam kamu tumbuh, dan diam-diam pula orang lain akan merasa damai di dekatmu. Itulah wibawa yang lahir bukan dari mulut, melainkan dari hati. Keempat, tahu kapan harus mendengar dan berbicara. Buddha mengingatkan bahwa ucapan bukan sekadar alat komunikasi, tetapi cerminan langsung dari kualitas batin seseorang. Buddha mengajarkan ucapan benar sebagai salah satu unsur penting dari jalan mulia berunsur 8. Ucapan yang benar berarti tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak memfitnah, dan tidak berbicara sia-sia. Namun lebih dari itu, ucapan juga harus muncul pada waktu yang tepat dan disampaikan dengan niat baik. Disinilah pentingnya mengetahui kapan harus berbicara, dan kapan harus diam serta mendengarkan. Terlalu banyak berbicara seringkali membuat kita terperangkap dalam ego. Kita ingin didengar, dimengerti, dan dianggap benar. Namun dalam Sutta Nipata, Buddha mengingatkan bahwa orang bijaksana lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengarkan dengan sepenuh hati adalah bentuk welas asih dan kesadaran. Ketika kita mampu mendengar tanpa menghakimi, kita membuka ruang untuk memahami. Dan disitulah jembatan kedamaian dan hubungan yang sejati dibangun. Sebaliknya, berbicara pada waktu yang tidak tepat, atau dengan kata-kata yang kasar, bisa menjadi sumber luka dan konflik. Dalam Anguttara Nikaya, disebutkan bahwa ucapan yang baik adalah ucapan yang benar, menyenangkan, dan bermanfaat. Jadi, bukan hanya apa yang kita ucapkan yang penting, tetapi juga bagaimana dan kapan kita mengatakannya. Diam yang disertai kesadaran bisa lebih kuat daripada 1000 kata yang keluar dari mulut tanpa arah. Dalam diam, kita memberi ruang pada kebijaksanaan untuk tumbuh. Menjadi pribadi yang tahu kapan harus mendengar dan kapan harus berbicara berarti memiliki kepekaan batin yang halus. Ini bukan hanya keterampilan komunikasi, tetapi latihan spiritual. Ia menuntut kesabaran, perhatian, dan keheningan dalam batin. Ketika kamu memilih untuk mendengarkan lebih dulu sebelum merespons, kamu sedang menanamkan benih damai dalam percakapan. Dan ketika kamu berbicara dengan kejelasan dan niat baik, ucapanmu menjadi berkah bagi yang mendengar. Inilah cara sederhana untuk menjadi luar biasa dalam hubungan dengan sesama. Kelima, tahu cara menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dalam ajaran Buddha bukan berarti memanjakan diri dengan kesenangan duniawi, melainkan mengenali nilai sejati yang ada dalam diri sebagai manusia yang memiliki potensi untuk mencapai kebebasan batin. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, "Bangkitlah, latihlah dirimu sendiri, jadilah pelindung bagi dirimu sendiri." Ini adalah seruan untuk menyadari bahwa kita punya peran utama dalam menentukan arah hidup kita. Dengan kata lain, menghargai diri berarti tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan, dan kehidupan yang telah kita peroleh. Banyak orang menganggap dirinya tidak berharga karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, dalam pandangan Dhamma, setiap individu memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing. Kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa berarti. Cukup menjadi dirimu sendiri yang berusaha terus berkembang, menjaga sila, melatih meditasi, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Ketika kamu mulai hidup selaras dengan nilai-nilai luhur, maka kamu sedang menghargai dirimu dengan cara yang paling murni. Menghargai diri sendiri juga berarti menjaga tubuh, ucapan,
dan pikiran dari tindakan yang mencelakakan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kebiasaan buruk, pergaulan yang merusak, atau pikiran-pikiran negatif yang melemahkan. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha mengajarkan bahwa orang yang mencintai dirinya sendiri tidak akan terjerumus dalam perilaku jahat. Maka, perlakukan dirimu seperti sahabat terbaik. Jaga dengan penuh kasih, arahkan dengan bijak, dan berikan ruang untuk bertumbuh. Ketika kamu tahu cara menghargai dirimu, kamu tidak akan membiarkan orang lain merendahkanmu, dan kamu pun tidak akan merendahkan orang lain. Kamu tahu batasmu, tahu nilaimu, dan tahu arah hidupmu. Itulah bentuk kematangan spiritual yang membuatmu menjadi pribadi yang kuat namun lembut, yakin namun rendah hati. Menghargai diri sendiri bukanlah keegoisan, tetapi landasan untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan sesama dan dengan dunia. Keenam, tidak terlarut dalam hal-hal rendah. Dalam hidup, kita sering terjebak dalam hal-hal yang tampak sepele, namun secara perlahan menggerogoti kualitas batin kita. Gosip, celaan, omongan kotor, saling menyalahkan, atau sekadar membuang waktu untuk hal-hal tanpa makna. Semua itu tampak ringan, namun memiliki dampak besar terhadap ketenangan dan kemurnian hati. Dalam ajaran Buddha, hal-hal semacam ini disebut sebagai perbuatan sia-sia, yang seharusnya dihindari oleh siapapun yang ingin menapaki jalan spiritual. Buddha secara tegas menekankan pentingnya ucapan yang benar dan bijaksana dalam jalan mulia berunsur 8. Tidak hanya tentang berkata jujur, tetapi juga tentang memilih kata-kata yang bermanfaat, membangun, dan membawa kedamaian. Ketika seseorang terus-menerus menghabiskan waktunya dalam percakapan yang merendahkan, memfitnah, atau penuh keluhan, ia sedang menurunkan derajat batinnya sendiri. Bukan hanya mencemari pikiran, tetapi juga menciptakan karma buruk yang dapat berdampak pada kehidupan selanjutnya. Menjauh dari hal-hal rendah bukan berarti menjadi angkuh atau merasa lebih suci dari orang lain. Sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang singkat dan berharga. Dalam Dhammapada disebutkan, orang bodoh akan membuang waktunya dalam kesia-siaan, sedangkan orang bijaksana akan menjadikannya untuk menanam kebajikan. Hidup yang penuh kesadaran adalah hidup yang selektif. Bukan dalam arti memisahkan diri dari dunia, tapi dalam memilih dengan hati-hati apa yang layak untuk dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Saat kamu mulai menyadari betapa berharganya waktu dan energi batinmu, kamu akan secara alami menolak terlibat dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Kamu akan lebih memilih keheningan daripada debat tak berarti, lebih memilih membaca kitab Dhamma daripada bergosip, dan lebih memilih merenung dalam meditasi daripada mengomentari kekurangan orang lain. Di sanalah kamu menemukan kejernihan batin, dan dari kejernihan itulah kebijaksanaan tumbuh. Inilah cara menjadi luar biasa, bukan dengan menonjol di hadapan dunia, tetapi dengan menjaga kemurnian hati di hadapan Dhamma. Ketujuh, jujur dan punya prinsip. Kejujuran bukan sekadar berkata apa adanya, melainkan sebuah fondasi moral yang menunjukkan bahwa kita hidup selaras dengan Dhamma. Kejujuran adalah bentuk hormat kita pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada kebenaran. Namun, jujur saja tidak cukup jika tidak disertai prinsip hidup yang kokoh. Dalam dunia yang penuh kompromi dan tekanan sosial, sangat mudah bagi seseorang untuk tergelincir hanya demi diterima atau diuntungkan. Tapi ajaran Buddha menekankan pentingnya moral, sebagai pedoman yang tidak goyah meskipun situasi berubah. Orang yang punya prinsip tidak akan tergoda oleh kesenangan sesaat, karena ia tahu bahwa setiap tindakan akan berbuah. Prinsip hidup membuat kita tidak mudah goyah, dan menjadikan kita teguh dalam kebajikan.
Buddha pernah bersabda dalam Anguttara Nikaya, bahwa orang yang menjaga kejujuran dan hidup dengan prinsip akan dicintai oleh para dewa dan dihormati oleh orang bijaksana. Mengapa? Karena mereka yang hidup dalam kebenaran memancarkan ketenangan dan kepercayaan. Kita mungkin tidak selalu disukai karena kejujuran, tapi kita akan selalu dihormati karenanya. Orang jujur tidak harus membela diri, karena hidupnya sendiri adalah bukti dari nilai-nilai yang ia pegang. Menjadi jujur dan berprinsip adalah bentuk kekuatan batin tertinggi. Bukan karena keras kepala, tetapi karena setia pada jalan yang benar. Dunia bisa berubah, orang bisa berpaling, situasi bisa mendesak, tapi orang yang memegang kebenaran akan tetap tenang dan tidak kehilangan arah. Inilah sikap yang membuatmu benar-benar luar biasa, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu hidup dengan hati yang bersih, ucapan yang benar, dan tindakan yang selaras dengan Dhamma. Menjadi luar biasa bukanlah soal pencitraan, tapi soal bagaimana kita hadir sebagai manusia yang sadar, bijaksana, dan penuh kasih. Ajaran Buddha menunjukkan bahwa jalan menuju kebesaran tidak selalu mulus dan gemerlap, tetapi dapat ditempuh lewat langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan hati yang murni. 7 sikap ini tidak memerlukan biaya, tidak perlu gelar, dan tidak butuh pengakuan. Cukup tekad, kesadaran, dan ketulusan untuk menjalani. Dalam dunia yang semakin bising dan penuh persaingan, sikap-sikap sederhana seperti sopan santun, kejujuran, dan pengendalian diri justru menjadi permata yang langka. Namun, justru karena kelangkaannya, mereka menjadi sangat berharga. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang menginspirasi, mulailah dari hal-hal kecil yang setiap hari bisa kamu lakukan, seperti berbicara baik, mendengarkan dengan hati, dan tidak menyakiti siapapun. Hidup ini singkat, dan waktu tidak akan kembali. Maka, gunakanlah waktu yang ada untuk menumbuhkan kualitas batin yang membawa kebahagiaan sejati. Sebab kebahagiaan bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa kita menjadi. Ingatlah bahwa dalam dirimu ada cahaya yang bisa menerangi banyak orang. Dan cahaya itu bersinar paling terang saat kamu hidup dalam kebenaran, kesederhanaan, dan cinta kasih. Itulah yang membuatmu luar biasa, bahkan tanpa perlu diberitahu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.